Selamat malam teman-teman semua. Jadi agenda pada malam hari ini kita akan mengadakan board coaching and reporting ya. Jadi kita akan rutin mengadakan kita singkat aja ya agar apa namanya mudah penyebutannya kita singkat bocor gitu aja. Nah bocor ini kita adakan setiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Tujuannya apa? Agar teman-teman board ini arah geraknya terus aktivitas memimpinnya atau ngelidernya itu dapat termonitoring dengan jelas dan juga teman-teman bakalan ada insight atau belajar dari teman-teman yang lainnya terkait gimana cara menangani case A, B, C seperti itu. Nah, bocor ini seperti tadi ya, kita adakan 2 minggu sekali, malam aja kayak gini, harinya nanti menyesuaikan aja dari teman-teman mayoritas bisanya kapan. Nanti sebenarnya bocor ini wajib sih nanti untuk semua board agar organisasinya jalan, manajemennya jalan. Kita mengevaluasi dari apa ya kondisi-kondisi di tahun pertama. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bagi yang tidak join, nanti bisa melihat recordnya. Nanti recordnya akan kita upload rutin di apa namanya di YouTube-nya Basic Step. Oke, ini kita udah mulai masuk bulan Juli ya teman-teman. Kalau di kalender kemarin Grand Design bulan Juni Juli itu adalah bulannya persiapannya board. Yang pertama itu untuk manajemen board ya. Manajemen board ini kita ganti namanya jadi bocor ini board coaching and reporting. Lalu yang kedua itu basic dokumen. Untuk basic dokumen kan beberapa departemen sudah mengerjakan ya dari kreatif dan project. Nah, dari departemen lainnya kan masih berbentuk tracker untuk sementara itu nggak apa-apa, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita mulai dengan satu pertanyaan ini. To motivate and inspire, CEO need to be able to answer two question. Kita itu siapa dan kita itu di sini itu ngapain kayak gitu. Nah, kita harus perjelas ini dulu sih teman-teman. Kita itu siapa? Kita di basic step itu seenggaknya kita punya karakter, kita punya tujuan yang jelas. Kita ngapain sih di sini? Apakah komunitas basic step ini selaras sama tujuan pribadinya teman-teman juga kayak gitu. Nah, makanya kemarin kan ketika teman-teman yang dari batch 1, batch 2 itu extend, aku tanya kembali, di basic step apa yang nggak cocok, di basic step kamu mau berkembang di bidang apa, beberapa juga melihat performa ya, di batch 1 ataupun batch 2, oh kamu sebaiknya itu jadi head, baiknya itu jadi chief seperti itu. Kira-kira mampu nggak? Kira-kira berkenan nggak? Kurang lebih seperti itu agar teman-teman itu juga bisa mengukur kapasitas diri sendiri itu seperti apa. Mungkin dari eksternal ya, anggap aja aku eksternal melihat teman-teman itu, oh ini berkapabilitas, ini komitmennya oke nih, kinerjanya juga oke. Tapi dari teman-teman sendiri mungkin ada kegiatan lain atau ada komitmen yang lain. Jadi teman-teman belum bisa nih ambil posisi itu. Jadi kemarin udah disusun beberapa susunannya ya, mulai dari di tahun kedua ini saya akan menjadi CEO, lalu nanti di bawahnya akan ada 5 departemen, baik dari operasional, kreatif, project, human capital, dan juga satunya teknologi. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, teman-teman, kita balik ke fundamental agar kita on the same page. Jadi kita apa ya? Kita pijakannya sama, tujuannya sama. Oke, kita buka dulu ya. Basic step ini kita punya value ya teman-teman, yaitu step up on your dream seperti yang ini ya sering disampaikan ketika meeting atau apa, kita uh, adjust semua minat bakat talent kita masukkan semua di sini. Tapi ini apa itu namanya? Tujuan kita apa? Tujuan kita itu agar para anak-anak generasi muda itu percaya nih sama minat bakatnya, bahwa nggak hanya yang jago matematika aja loh yang bisa naik panggung, nggak hanya yang pinter secara akademik aja loh, tapi orang-orang yang sukanya non akademis itu juga mereka percaya nih sama mimpinya, dan mereka punya proyeksi ke depannya, aku pengen jadi apa sih. Nah, kalau di Indonesia kan masih tabu ya, karena sorry to say sistem pendidikan kita emang masih general banget kayak gitu, masih mendukung, belum mendukung sesuatu yang sifatnya itu kayak abnormal. Nah, untuk pengenalannya kita ini ya lintas sektor.
di mana lintas sektor ini kita semua kita adjust bidang tadi yang fokusnya kita teknologi. Jadi kita memanfaatkan teknologi ya kan sekarang serba digital. Nanti kita optimasi lewat teknologi dari website ya yang sedang kita kerjakan sekarang. Nanti di website itu ada semua program kita, semua fokus kita nanti dituangkan di situ. Visi teman-teman aku kira udah oke semua, udah paham semua, yaitu forum bersama potensi, di mana tadi ya aku ulangi lagi sekali lagi bahwa kita fokusnya di minat bakat, semua potensi kita terima. Dengan apa? Dengan pendayagunaan teknologi. Kita optimalkan semuanya dengan teknologi. Misinya kita ada di tiga bidang ini, yaitu membimbing persiapan kuliah dan karir, karena kan sebelum kita mencapai ke ini ya teman-teman ya, kita mencapai ke minat bakatnya masing-masing, kita seenggaknya harus punya base knowledge-nya atau kita harus punya pondasinya. Nah, pondasinya ya ini pendidikan, baik itu pendidikan dasar kuliah, pendidikan dasar karir. Jadi ini hal-hal basic yang akan kita kuatkan nantinya melalui apa? Melalui penguatan soft skill, hard skill, dan juga kemarin apa ya yang aku share di grup udah lupa sih. Nanti teman-teman cek lagi. Lalu kita mendampingi pengembangan bisnis agar teman-teman generasi muda ini bisa mandiri ke depannya. Jadi ini sih beberapa tahun lalu itu aku ada case ketika masa orientasi gitu ditanya pengen kerja di mana, pengen kerja di mana. Teman-teman itu banyak yang jawab pengen kerja di perusahaan A, B, C, A, B, C kayak gitu. Nah, kenapa sih mereka nggak pengen bikin perusahaan sendiri yang mereka memang bangun dari awal kayak gitu? Nah, nanti ada sih penjelasannya di slide selanjutnya bahwa apa ya Gen Z kalau bikin bisnis cuma sampai coming soon aja. Nah, itu nanti gimana caranya kita mendampingi step to step-nya. Yang ketiga ini yang menjadi main value kita ya atau misi utama kita yaitu menjadi proper work-life balance bahwa kita nggak hanya pinter secara akademik aja, nggak hanya pinter secara knowledge aja, tapi kita juga pinter secara attitude, secara sosial apa, social interaction dan lain sebagainya. eh, Peran apa 10 tahun lagi kita pengennya fokus utama itu di konsultan pengembangan diri dan komunitas. Pengembangan diri itu dari masing-masing orang. Kalau sekarang kan dipegang psikolog ya, tapi nanti ke depannya bakal ada profesi-profesi sejenis. Dan juga kita konsultan pengembangan komunitas karena sekarang udah banyak banget menjamur banget komunitas organisasi tapi mereka kayak berjalannya itu hanya berdasarkan budaya mereka sebelum-sebelumnya mereka nggak berani untuk dobrak apa yang namanya itu fuca. Fuca itu isu sih, isu yang bahwa sekarang itu setiap orang, setiap organisasi itu cuma terkenal 15 detik. Sama kan kayak trennya media sosial bahwa sekarang yang bagus itu Reels, konten short YouTube, gitu. Ini sekarang kita masuk ke tahun kedua ya. Tahun kedua kita mau expand relation dan level up bisnis. Jadi kita mulai nanti dari teman-teman project di sesinya nanti akan diarahkan ya untuk segera ini menyusun garis besar bisnisnya dan juga dari departemen-departemen lain kita expand nih relasinya. Jadi untuk batch 3 ini aktivitas utama kita adalah mengenalkan produk kita. Produk kita yang kemarin sempat disusun oleh teman-teman bisnis batch 2 ya, itu dinamakan Star Class, namun di batch 3 ini kita ubah jadi Basic Academy. Nah, itu jadi produk utama kita, terus nanti teman-teman yang lain itu support bagaimana Basic Step itu dikenal dengan platform edukasi, tadi ya, platform edukasi apa? Platform edukasi ini, potensi. Jadi semua potensi melalui pendayagunaan teknologi. Ini struktur kemarin sudah sempat dibahas, kurang lebih seperti itu sih untuk fundamental. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau seperti apa? Silakan mungkin. Langsung on mic aja. Aku tunggu 1 menit ya sampai 7:45. Nanti misalkan udah oke semua, fundamental udah kita selaras semua tujuannya, kita lanjut. Oke, sudah 7:45, kita lanjut dulu. Ini ya teman-teman, reportnya untuk aktivitas tahun pertama kita. Di sini aku sebelumnya berterima kasih banyak banget sama teman-teman yang udah berkontribusi di Basic Step, berpartisipasi di Basic Step mulai dari batch 1, batch 2.
tanpa bantuan teman-teman, basic step nggak bakal sebesar ini, nggak bakal jalan sampai setahun ini. Tapi mulai per hari ini ya, kita udah lepas status batch 1, batch 2 itu, kita semua jadi orang baru nih di batch 3. Jadi teman-teman yang dari batch 1 dan batch 2, kita lepas statusnya yang kemarin. Teman-teman yang baru, bot baru, yang asalnya dari opreknya batch 3, kita leburkan jadi satu di sini. Jadi kita semuanya sama ya, kedudukannya satu, ini satu kedudukan, yaitu buat basic step batch 3. Jadi evaluasi ini ya anggap aja ini evaluasi eksternal kayak gitu dari pengurus sebelumnya. Kita semuanya pengurus baru di sini. Untuk board sendiri, manajemennya minim coaching, perannya bias dan micromanagement. Jadi coachingnya sangat minim banget, sehingga beberapa leader atau kita nyebutnya VP ya di tahun pertama itu perannya sangat kurang kepada membernya, sehingga membernya itu kadang ada beberapa potensi member yang bagus, baik, tapi nggak bisa lanjut di batch selanjutnya atau kinerjanya itu kurang optimal. Karena apa? Karena kapasitas VP atau leadernya itu masih kurang. Nah, makanya mulai batch 3 ini kita seringkan atau kita rutinkan untuk coaching ini 2 minggu sekali. Perannya bias. Nah, kemarin kan banyak ya teman-teman yang bingung itu, ini komunikasinya, alur komunikasinya gimana? Kalau aku mau apa ya namanya ya, mau konsultasi ke siapa, itu masih bias. Nah, di batch 3 kemarin udah dibuatkan ya oleh teman-teman COO bahwa strukturnya udah jelas, alur komunikasinya, tingkatannya juga seperti apa. Dan kita nggak akan ulangi ya micromanagement. Di sini kan kemarin udah disepakati chief setiap departemen itu siapa-siapa, maka setiap chief itu berhak untuk menentukan keputusan departemennya sendiri. Kecuali memang ada beberapa hal urgent atau sebagainya, itu boleh kita konsultasi. Kedua, media. Kita udah standarisasinya udah oke, warnanya, desainnya, dan bahkan kemarin dari ini ya, ketika kita oprek base 3 ada beberapa calon member yang tertarik bukan karena program, tapi karena desain. Konsisten juga oke, kita uploadnya udah rutin, di mana kalau teman-teman notice ya, kita uploadnya itu real, fit, real, kayak gitu. Jadi yang bagian tengah itu di baris itu selalu fit. Namun di batch 3 ini kita mulai hapuskan, yaitu karena banyak sekali kendala ketika kita pakai metode itu, karena mungkin misal ada project, ada event yang butuh poster. Nah, kita sebelum upload poster itu kita perlu upload 2 reel dulu. Biasanya seperti itu, sehingga kesannya itu mendadak, sehari upload 2 reel. Jadi kayaknya kita hapus aja sih sistem itu. Yang penting kita konsisten di warnanya aja. Terus di tahun pertama no pillar no karakter. Jadi kayak kita hanya konten itu, ya udah, SMO apa yang viral, apa yang kompetitor bikin kontennya kita juga bikin. Nah, mulai tahun ketiga, tahun kedua ya atau batch 3 ini kita udah konsistenkan pilar dan karakternya. Kemarin kan udah dibikin ya guideline-nya oleh teman-teman kreatif. Next ke project event, kita stuck nih di plan. Kita banyak banget plan, tapi training dan executing itu nggak oke. Jadi dari banyak banget ya plannya kemarin, ada sekitar 10 lebih, tapi yang bisa terrealisasikan hanya 3. Dan itu pun beberapa event 3 itu kurang optimal. Next ke POD atau sekarang human capital ya. Progresnya oke, oke banget. Cuma slow, apa ini ya? Progresnya oke, hasilnya outputnya itu ada, tapi jalannya itu lambat banget gitu loh teman-teman. Kemarin itu dari POD itu ada 3 sampai 5 program, tapi yang berjalan itu sekitar 2 program aja, dan itu nggak berjalan sesuai rencana kayak gitu. Bisnis no comment sih, karena di tahun pertama gagal semua ide bisnisnya, makanya kita di batch 3 ini canangkan tadi yang Basic Academy. Website kita riset ya, baik dari tampilan UI UX-nya. Oke, next. Ini ada satu pernyataan lagi, creating effective team depends on multiple factor. Jadi ketika kita ini ya teman-teman, ingin memperbaiki semua apa yang kurang di tahun pertama ini, kita butuh nih peran tim yang begitu kompleks, kompleks, dan itu tergantung dengan banyak faktor. Yang pertama adalah kepercayaan dalam berkomunikasi.
Di sini aku ya ada selaku COO, aku sudah mempercayakan misal kreatif ke Lisa, project ke Prita. Itu kepercayaan teman-teman. Jadi minta tolong banget untuk 4 bulan ke depan itu benar-benar dijaga dan misalkan teman-teman udah mungkin ada kesibukan lain atau nggak perform, silakan langsung bilang. Nanti kita backup dengan orang lain. Kurang lebih kayak gitu. Kita nggak bukannya apa ya? Bukannya ketika aku nggak perform aku bisa digantikan orang lain, berarti aku cuma ini aja sih apa namanya pion catur atau apa, nggak gitu. Cuma kita bergantung sama keputusan teman-teman, kapasitas teman-teman seperti apa. Mungkin ada beberapa di bulan Juli ini teman-teman free banget, tapi nanti di bulan September atau Oktober teman-teman ada kegiatan yang hektik, misalnya ospek atau kayak kemarin salah satu yang udah didelegasikan di board ya, tiba-tiba ada camp yang mengharuskan nonaktifkan HP. Jadi itu benar-benar kita transparansi aja, bilang apa sih yang jadi kendala kita, jangan sampai ada yang ghosting. Karena Chief itu memang benar-benar berat ya tanggungannya karena di bawahnya ada banyak banget member. Chief, Head, SPV. Yang kedua adalah understanding tujuan timnya itu seperti apa. Understanding di sini kita paham nih, misalkan uh, chief kita sibuk, maka vice chief harus ambil tindakan. Misalnya chief sama vice-nya sibuk, dan harus ambil tindakan. Jadi semuanya itu saling backup, nggak saling nunggu kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kita next ya. Nah ini jadinya ketika nanti teman-teman apa ya udah kita mulai di batch 3 ini ya, kita sekarang itu ada di pembentukan ini teman-teman, struktur dan relation. Untuk human-nya kita udah mulai pembentukan ya di batch 1, batch 2. Intinya di basic step ini sistemnya fleksibel karena kita based on target. Di mana apa ya, teman-teman ada kegiatan lain sebanyak apapun, oke. Asalkan targetnya itu terpenuhi. Dan misalkan emang nggak bisa, bilang di grup atau bilang ke leadernya bahwa, oh ini kayaknya nggak bisa tepat waktu deh, bisa di backup dulu apa enggak, kayak gitu. Kita benar-benar transparan aja, sibuk apa, nggak bisa handle apa, kayak gitu. Misalkan emang udah sekalipun ya ini apa ya kondisi terburuknya aja, misal aku udah nggak tertarik nih sama basic step karena tujuannya kayaknya udah nggak selaras sama tujuan pribadi aku, silahkan juga bilang nggak apa-apa. Jadi kita benar-benar di basic step itu teman-teman leader kemarin kan juga sudah ini ya, ketika ada calon member yang tanya budaya kerja di basic step seperti apa, sistem kerjanya berapa jam, itu kan teman-teman leader juga udah bisa menjawab bahwa oh di basic step itu kita fleksibel, kita bisa kapan aja. Dan ini ya yang perlu kita biasakan, mungkin dari aku sendiri minta maaf banget ketika harus chat jam 1 pagi, jam 2 pagi, karena 24 jam orang-orang itu teman-teman itu porsinya beda-beda. Mungkin ada yang orang bisa kerjanya itu jam pagi, ada yang bisanya jam siang, ada yang bisanya jam malam. Dan itu fleksibel banget asalkan misal nih aku kasih arahan di jam 1 pagi. Teman-teman misal bukannya HP jam 10 pagi, jam 12 pagi, responnya jam 12 pagi, 12 pagi aja nggak apa-apa. Sorry, 12 siang ya. 12 siang aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi misalkan jam 1 ada chat masuk di departemen project gitu ya, misalnya teman-teman juga masih online nih, tapi ya emang lagi nggak mood aja buat jawab. Jawab besoknya juga nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah apa ya merasa terbebani. Kita di basic step tuh fleksibel banget eh, karena sistem kita based on target. Asalkan targetnya terpenuhi sesuai deadline itu udah oke. Tapi misalkan nggak bisa menyelesaikan tugas sesuai deadline, teman-teman bilang aja, aku lagi sibuk A, B, C. Nanti kita carikan backup. Intinya tadi ya teman-teman, kita balik lagi ke uh, bukan ini. Kita balik lagi ke understanding tim konteks. Jadi kita harus benar-benar paham nih tim kita kayak apa, kebutuhannya kayak apa. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau aku ngomongnya kecepatan? Atau gimana? Silahkan. Gimana Kevin, Lisa, Aul, Angel, Kak Dea, Kak Zara? Misalkan udah oke kita lanjut-lanjut. Nanti kan juga recordnya kita upload YouTube ya teman-teman bisa ini cek-cek lagi. Oke, kalau belum kita lanjut ya.
Oke nih teman-teman, yang pertama kita terapkan di sini ya untuk menjadi botnya basic step. Mungkin teman-teman yang ini ya, apa namanya, board yang dari batch 3 ya, misal tadi Kak Zara, Kak Tita, Mas Raka juga. eh Mungkin belum terlalu mengenal basic step kayak gitu, tapi kita pelan-pelan aja ya, Mas Mbak. Kita pelan-pelan aja untuk mengenal basic step ini. Ya, yang terpenting teman-teman misalkan ada yang belum paham atau apa, silahkan langsung tanya aja nggak apa-apa. Yang pertama untuk kita mulai yaitu mindset. Pastikan semua board itu sudah growth mindset. Jadi misalkan ada kendala atau misalkan ada situasi yang misal nih kayak misal kita ngadakan webinar lalu lost connection kayak gitu. Hmm, jangan sampai ada salah satu yang marah atau apa. Basic step itu aku mengizinkan teman-teman buat salah, buat bikin damis-damis project yang hasilnya itu belum pasti berhasil, itu boleh banget karena basic step itu tempatnya, forumnya teman-teman untuk belajar, dan itu bebas dari kesalahan. Jadi jangan takut buat, oh kayaknya aku mau bikin uh, website yang ketika diklik itu langsung muncul. Jadi kayak apa ya namanya? Durasi responnya itu lebih cepat kayak gitu. Tapi ini entah ya berhasil atau enggak kayak gitu. Jadi silahkan dicoba aja. Jadi kita di sini growth mindset ya. Nggak ada yang baper, nggak ada yang sering marah, nggak ada yang lain sebagainya karena kita eh, sifatnya itu forum startup ya. Jadi memang masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Kita nanti teman-teman aja ya, Kak Dea, Kak Gita, dan Kak Anissa, sistem penilaian kita nanti kemarin aku sempat nyampaikan ya kita ada project appraisal atau penilaian itu kita sistemnya nggak pakai nilai atau poin kayak gitu tapi kita pakai deskripsi aja misal si Alfa ini anaknya sering ikut meet tapi kadang targetnya itu terlewati kayak gitu perbaikannya seperti apa yang rekomendasi jadi kita nggak pakai nilai misal dia hadir 5 kali event berarti nilainya 80 kayak gitu enggak sih karena di basic step itu kita lebih menekankan deskripsi detailnya itu kayak apa agar dia juga berubah. Nah, ini ya beberapa pertanyaan dari growth mindset. Yang pertama, apakah saya mendapatkan kalau di sini gaji belum ya karena bisnisnya juga belum jalan. Yang dimaksud di sini adalah apakah saya mendapatkan sesuatu yang benar-benar berbenefit bagi saya, setimpal bagi saya. Misal aku kuliah nih, apakah aku mendapatkan kayak eh, dibantu tugasnya atau misal aku kuliah nih, apakah aku dibantu untuk branding himpunannya atau branding komunitasnya kayak gitu. Jadi yang sifatnya mutual kayak gitu. Atau opsi teman-teman itu, apakah saya berkembang secara pemikiran dan skill? Ini sih kalau teman-teman masih di opsi pertama, apakah saya mendapatkan sesuatu hal yang sepadan? Yang sifatnya benefit itu berarti sifatnya masih fix. Tapi kalau teman-teman udah menerapkan apakah saya berkembang secara pemikiran dan skill, itu teman-teman udah growth. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, apakah lingkungan kerja nyaman untuk saya? Lingkungan kerja itu teman-teman sebenarnya fleksibel sih, tergantung teman-teman memahaminya. Jika teman-teman bilang bahwa, oh di basic step ini nggak oke sih kayaknya karena chatnya aja masuk jam 1 malam, jam 2 malam, itu nggak oke. Coba teman-teman geser pemahamannya ke apakah kehadiran saya dipertimbangkan. Kalau teman-teman kehadirannya nggak dipertimbangkan, teman-teman nggak bakal diarahkan untuk A, B, C kayak gitu. Karena ini ya sebenarnya informasi umum kalau teman-teman kehadirannya dipertimbangkan, teman-teman bakal dimention. Jadi untuk opsi pertama ini lingkungan kerja nyaman untuk saya itu fix, fix mindset. Kalau apakah kehadiran saya dipertimbangkan itu udah growth mindset. Jadi di basic step ini lingkungan kerja itu yang bikin bukan aku, bukan basic step, bukan tim HC-nya Mbak Hajem, tapi lingkungan kerja itu yang bikin kalian sendiri. Apakah kehadiran teman-teman itu memberikan impact, memberikan dampak yang bisa memengaruhi lingkungan kerja teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, makanya di sini kita tekankan bahwa kehadirannya dipertimbangkan nggak? Coba teman-teman pertanyakan sekali lagi. Yang ketiga, apakah instruksi atasan dapat saya lakukan? Kayaknya kalau aku nggak bisa bikin caption hari ini, aku next time nggak bakal dipercaya lagi deh. Nggak gitu, tapi
apakah saya sudah dipercaya? Dipercaya di sini bahwa hmm, teman-teman itu udah oke, emang ini tugasku, emang ini dalam skop lingkungan pekerjaanku, maka itu emang udah jadi kepercayaan dari leader ke aku untuk mengerjakan hal tersebut. Dari tiga ini ya teman-teman, tiga pertanyaan ini dapat kita ringkas menjadi empowering. Di basic step itu kita empowering, kita berdayakan agar teman-teman berkembang secara pemikiran dan skill. Skill ini hard skill ya, pemikiran soft skill. Dan kemarin apa ya yang aku share di grup, aku kok lupa banget. Ada yang ingat nggak? On mic aja. Aku nggak tenang kalau itu nggak kesebut. Apa yang soft skill, hard skill sama apa satunya? Power skill ya kalau Hard nggak salah. skill, soft skill, sama power skill. Iya, power skill ya. Nah, itu power skillnya kita tingkatkan. Terus kehadirannya benar-benar dipertimbangkan. Jadi nggak ada satu orang pun yang merasa bahwa sarannya itu dikesampingkan. Yang ketiga, semua orang itu dipercaya, nggak ada yang, oh ini kayaknya kita jadikan, kalau di dunia kerja ya, bagi teman-teman yang udah ini lulus kuliah dan udah mulai kerja, ada yang namanya isu itu catur politik. Jadi kalau aku nggak suka nih sama si A, gimana caranya biar si A ini keluar dari tim aku. Nah itu, jadi kita nggak ada hal kayak gitu ya, dimana setiap orang harus udah dipercaya. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Dari poin satu mindset ini cukup panjang soalnya. Gimana langsung on mic aja misalkan ada. Oke, belum ya. Kita next ada beberapa hal. Next kita ke PIC ya. PIC itu ini gamis aja sih aku ininya apa namanya ya akronimkannya atau ngepanjanginya. PIC itu terdiri dari tiga huruf yaitu positioning, influence, dan juga contribution. Kita ambil yang pertama dulu positioning. Siapa leader, board, chief, head, SPV-nya di mata member. Sebenarnya teman-teman ketika menjadi chief, head, dan SPV itu siapa sih teman-teman di mata member? Nah, ini kita perlu terapkan kode etik ya, bahwa kemarin kan sudah disampaikan juga ya di meeting pertama bahwa strukturnya seperti ini, komunikasinya seperti ini. Misal contohnya aja, departemen operasional itu sifatnya support departemen yang lain. Kalau untuk keputusan-keputusan teknis, departemen masing-masing itu sudah menjadi kebijakan mutlak dari chief masing-masing. Jadi kita terapkan kode etik ini. Terus yang kedua influence, bagaimana leader mendistribusikan beban kerja dan tetap optimal kinerjanya. Kita terapkan RASCI. RASCI ini adalah siapa yang perlu di responsible, siapa yang perlu disupport, siapa yang perlu diinformasikan seperti itu. Contohnya ya, misal kita ada webinar. Webinar itu pasti ada satu PIC. Nah, kita ambil R-nya itu responsible-nya. Siapa sih yang perlu kita responsible? Yaitu adalah head-nya, head event kreatif dan juga chief project. Lalu siapa sih yang perlu diinformasikan? Yang perlu diinformasikan pastinya COO ya, COO dan CEO bahwa Kak, Juli tanggal 20 kita ada webinar eh, temanya apa ya teman-teman ya? Temanya tips interview kayak gitu. Nah, jadi Rasci ini akan kita bahas di meeting selanjutnya sih, kurang lebih. Yang ketiga contribution, bagaimana leader follow up progress dan menawarkan bantuan. Jadi teman-teman misalkan ada ini ya, ada task, ada project, misal contohnya aja di departemen kreatif dan project itu sekarang sedang mengerjakan guideline. Nah, itu penting banget sih perannya chief, vice chief sama head itu buat follow up progresnya itu seperti apa, kesulitannya apa, kira-kira bisa aku bantu apa. Nah, ini penting banget nantinya kita kembangkan aspek komunikasi strategis dan pembacaan kondisi psikologis. Oh, si A ini kayaknya kalau di chat itu nggak terlalu paham, tapi kalau di telepon itu lebih nyaman. Oh, berarti untuk si A pendekatanku lewat telepon kayak gitu. Karena setiap member, setiap leader itu punya preferensi masing-masing, punya karakter masing-masing. Kuncinya untuk PIC ini ya, Ktax untuk abad ke-21 ini, pemimpin itu harus ini.
kalau aku boleh bilang selesai dengan dirinya sendiri. Jadi mereka manajemen emosinya udah oke, mereka bisa memaklumi anggota-anggotanya, bisa memahami karakter-karakter anggotanya sehingga mereka nggak, misal nih apa namanya ya, ada project yang nggak sesuai target atau plan kayak gitu. Kita sebagai leader kita harus bisa memanajemen emosi kita bahwa kita harus support mereka, dorong mereka agar di next project mereka lebih baik. Karena penting banget untuk kita harus selesai sama diri sendiri, terutama manajemen waktu ya teman-teman. Misalkan tadi rapat kita mulai jam 19.30, seenggaknya 19.30 tepat itu sudah kita mulai. Paling lambat itu cuma 5 menit. Ini sih sebenarnya juga catatan sih, tapi itu subjektif sih, mungkin nggak perlu aku sebutkan. Terus juga fostering resilience dan adaptability. Jadi kita sebagai leader harus benar-benar mentalnya tahan banting dan juga adaptasi kita bagus nih teman-teman. Adaptasi bagus ini mungkin seperti yang ini ya, aku contohkan di departemen kreatif kemarin. Kondisinya lagi masih berantakan, masih beberapa orang masih belum paham apa yang perlu dikerjakan. Oke, kita harus adaptif menjadi leader yang otokrasi. Otokrasi itu satu arah. Jadi kita nggak minta pendapatnya si A, B, C, kita minta pendapat tapi pendapatnya minim kayak gitu. Beda lagi kalau misal kita menentukan waktu rapat gitu ya. Waktu rapat enaknya hari apa, jam berapa, kita baru pakai apa namanya, wajah demokrasi. Jadi kita voting nih yang mayoritas bisanya hari apa. Kurang lebih kayak gitu untuk poin kedua ya, PIC. Ini untuk detail-detailnya kayak kode etik board, RASCI, aspek komunikasi strategis. Kita bahas di bocor part-part selanjutnya. Kurang lebih gitu. Ada ini pertanyaan dulu atau cukup buat PIC? Waktu kita kurang 3 menit nih untuk overview. Oke, misalkan cukup, kita next ya. PIC udah habis 2 kok 4 ya. Oh iya, ini aku hapus tadi. Pada intinya strategi untuk unggul ini kita tetapkan pada SOAR ya. Kita nggak ngelihat kelemahan kita apa, kita fokus aja sama kelebihan kita apa dan peluang pasar itu kayak apa. Jangan lupa ketika kita udah fokus sama kekuatan sama kesempatan yang ada, kita selalu jejak pendapat, aspirasi dari tim kita. Apa jalannya udah sesuai belum sih? Proyek kita udah berjalan dengan baik belum sih? Karena apa ya teman-teman ya, terkadang kita itu terlalu fokus sama tujuan kita, padahal ternyata itu melenceng sebenarnya. Nah, itu kita perlu nih aspirasi dari tim kita. Kurang lebih seperti itu untuk strategi untuk unggul. Dan terakhir ini ya, brand equity. Yang pertama, produk layanan kita unggul. Tadi sudah sempat saya sampaikan di awal bahwa fokus kita di batch 3 ini kita ada satu produk dan yang lain itu kita support, kurang lebih kayak gitu. Jadi prosesnya tadi basic academy ya, gimana nanti konten-kontennya itu terkait pengembangan-pengembangan, terkait minat bakat kayak gitu. Terus hubungan kita dengan customer sangat dekat. Ini nanti ini ya bagiannya PR sama SMO. Jadi misalkan ada DM masuk, misalkan ada komen masuk di postingan kita, kita harus menjawabnya dengan antusias, dengan nggak terlalu lama kayak gitu. Nanti mungkin ini bisa pakai AI sih ini. Kemarin aku cek ada tools AI-nya buat bikin prom-prom kayak gitu. Yang ketiga, operasional kita sangat lancar dan minimal dan minim kesalahan. Operasional yang sangat lancar ini bisa terjadi berkat apa? Berkat guideline teman-teman. Jadi misal teman-teman apa ya? eh, jadi di guideline itu kan step by stepnya itu ada. Misal kreatif ketika bikin konten itu harus bikin idenya dari siapa, lalu lanjut ke brief konten gitu kan ya. Di project kan juga sama, kemarin udah dibikin brainstorming proposalnya kayak gimana, lalu quality controlnya gimana. Nah, dari guideline itu kita belajar nih teman-teman untuk bikin operasional yang lancar. Brand equity atau ini ya, brand equity itu intinya market share. Apa ya intinya? Bagaimana brand kita itu menguasai pasar. Itu kuncinya tiga ini. Produk, itu dari teman-teman project nantinya. Hubungan kita dengan customer sangat dekat. Dari teman-teman SMO, PR, dan website ya nanti juga.
untuk mengunggah beberapa dokumen dan database-nya. Operasional kita sangat lancar. Operasional ini untuk semua departemen. Terlebih lagi, operasional ini penerapannya bisa lancar. Nanti dari budaya kerja itu yang akan digalakkan di program badinya teman-teman HC. Cukup sih teman-teman, kayak gitu. Quotes of the day ya. Ide itu murah teman-teman. Yang aku sampaikan dari awal sampai akhir tadi, harganya murah banget. Teman-teman bisa cek di TikTok, media sosial manapun, buku-buku manapun, lagu-lagu, film-film manapun, itu ada semua. Ide itu murah. Tapi eksekusi yang disiplin, eksekusi yang disiplin contohnya kayak ngisi media tracker ya. Media tracker itu udah diterapkan sejak batch 1 tapi penerapannya implementasinya itu susah banget, masih banyak teman-teman media atau sekarang kreatif ya yang kadang lupa, kadang salah nempel di media tracker. Eksekusinya harus disiplin teman-teman, dan mentalnya itu harus tahan banting ketika ada tim yang misal nggak perform atau gimana, kita harus tahan banting untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Kurang lebih cukup sampai situ. Apakah ada ini pertanyaan teman-teman? Silakan. Terlambat semenit nih dari jadwal. Gimana, gimana? Silakan. Oke, nanti ini aja ya, chat di grup ya. Misal ada bingung atau ragu pertanyaan apa kayak gitu. Nah, sesi kedua ya. Jadi sesi pertama tadi udah selesai sesi coaching. Untuk sesi kedua kita sesi ini ya, reporting dari masing-masing departemen. Ini akan kita lakukan rutin ya teman-teman untuk bocor ini, boards, coaching and reporting. Kita adakan rutin sebulan 2 kali, setiap 15 hari sekali ya. Untuk ini kita sharing knowledge. Jadi sharing knowledge-nya nanti nggak hanya dari aku aja, dari Kevin, Lisa, Aul, Angel juga kita gantian kayak gitu. Dan kita reporting setiap departemen. Oke, untuk reporting departemen pertama dari operasional ya, aku bantu share screen dulu. Untuk operasional karena ini ya ada kendala, bentar. Ada kendala membernya itu cuma 3 orang ya, dari target kita 10 sampai 12 orang, makanya operasional kemarin baru bikin trackernya dulu. Nanti kalau timnya udah oke, udah komplit, nanti baru bikin guideline seperti teman-teman project dan kreatif. Untuk operasional kemarin kita bikin tracker semacam ini, di mana operasional kan sifatnya support ya teman-teman departemen lainnya, jadi mereka harus pegang email dan create database, lalu pengarahan all chief ini juga sudah dilakukan, login beberapa medsos, interview departemen operation juga udah, tapi hasilnya cuma 3 orang itu ya. Lalu appointment buat basic yang kurang perform ini kemarin udah dikasih kesempatan ya untuk menanyakan mereka itu kendalanya apa, terus kita kasih fleksibilitas apa gitu. Monitoring progress guidelines setiap departemen, monitoring progress onboarding ini masih berjalan karena onboarding kan kurang ini ya, kurang basic training, preparation bird coaching ini kita jalankan malam ini. Untuk operasional kurang lebih udah cukup sih, kita fokus di tracker dulu. Nanti kalau misalkan member baru udah masuk ya per 15 Juli, nanti baru ini apa itu namanya? Kita bikin guideline untuk tiga apa ini namanya ya? 3 divisi ini. Administrasi ini kemarin dari teman-teman HC ini request untuk dibuatkan template MOM ya, atau notulensi. Ini kan masih ini ya, damis kayak gini, cuma foto aja, nggak ada poin-poinnya apa, yang hadir rapat siapa kayak gitu di bulan Juni kemarin. Masih cuma tanggal-tanggal sama foto aja. Nah, nanti kalau teman-teman administrasi udah masuk di minggu depan, minta tolong diarahkan untuk membuat notulensi atau MOM-nya. Itu buat administrasi. Next. Public relation kita udah ada 2 media partner ini, cuma yang satu kurang jelas sih ini. Yang satu ini udah bisa bantu upload urgent hearing kita di hari Selasa besok. Nah, nanti targetnya public relation itu nggak hanya cari media partner gini ya, tapi kita juga cari KOL, kita cari apalagi teman-teman, partner,
komunitas partner, kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga OD, OD nanti yang mengagendakan rapat-rapat kayak gini. Ini kan rapat ini ya, rapat rutinnya board ya, jadi nanti yang bikin juga OD. Grand Design itu OD. Jadi OD itu sebenarnya sama aja kayak HC, tapi kacamatanya pakai kacamata organisasi, nggak individual lagi. Dari Angel sama Aul kira-kira ada yang mau disampaikan, ditambahkan nggak dari operasional? Silahkan. Ada waktu 5 menit. Ya, dari aku sendiri untuk operasional eh, memang kurang orang gitu ya Kak. Makanya di Urgent Hearing ini butuh banget untuk satu administrasi, satu PR dan juga satu OD seperti itu. Nah, untuk operasional juga hanya baru ada tracker yang bisa teman-teman lihat tadi sebelumnya yang udah jelasin sama Karda. Terus habis itu sebelum-sebelumnya juga kita udah ngelaksanain beberapa sistem kerja kita gitu. Itu aja sih. Mungkin dari Kak aja. Oke, dari aku untuk administrasi kan bukan sistemnya kayak berbagai divisi ada sekretarisnya. Jadi kita pakai sistemnya administrasi, mungkin bakal administrasinya join ke grup divisi masing-masing. Itu sih operasionalnya. Kalau administrasi itu kan misal Bu bikin apa ya, link meeting, MOM itu kalau join di grup masing-masing terlalu ini sih, Angel apa itu namanya ya, terlalu bertubi itu enggak ya, kebanyakan orang gitu loh. Jadi mending infonya dari Oh, Angel, jadi dari Angel oh sama ya. Aul tetap join grup. Misalkan ada bikin link meeting, tinggal diarahkan di grup aja. Atau nanti yang join headnya aja kayak gitu, head administrasi, gitu ya. Cukup? Ya Kak, cukup Kak Oke, aman. aman. Thank you. Iya. Oh iya, ini teman-teman ya, perlu kita evaluasi ya, ini untuk bocor ini kita adakan 2 minggu sekali atau sebulan sekali, nanti kita voting aja. Soalnya kan durasinya juga cukup lama ya, 1,5 jam 90 menit, itu menyita waktu banget. Nanti kalau aku nggak apa-apa, tapi takutnya teman-teman kayak bosen ya nanti 2 minggu ketemu terus gini kayak gitu. Tapi ini kan juga salah satu usul dari ini ya. eh, Boleh nggak aku sebutin nama ya? Dari Delia itu kan di batch 2 emang kita itu jarang banget ya meeting-meeting kayak gini, meeting progress, evaluasi kayak gini. Nah, dari Delia mengusulkan bahwa eh, bagus sih dibikin kayak gini per minggu atau per 2 minggu kayak gitu. Tapi nanti kita coba 2 minggu dulu, misalkan terlalu bertele-tele ya, nanti kita adakan sebulan sekali. Gitu aja kurang lebih. Kita next ke kreatif kalau dari operasional udah beres. Dari kreatif kemarin udah bikin guideline ini Instagram. Guideline ini sebenarnya ini sih Lisa, Kevin dan tim kita bikin guideline kreatif aja sih, nggak perlu kita bedakan Instagram sama TikTok kayaknya, karena hal-hal yang dibahas itu juga sama menurutku. Jadi ini nanti diubah, aku ubah sendiri aja, hubung buka kreatif guideline gini aja ya. Jadi ini nanti bisa buat Instagram, bisa buat TikTok gitu juga. Ini goalsnya udah oke banget. Jadi untuk kreatif konten-kontennya nanti seperti tadi yang disampaikan dari evaluasi tahun pertama basic step bahwa kita nggak punya karakter nih konten-kontennya. Kita kadang itu banyak yang ngambil konten asal tren aja. Nah, untuk tahun kedua ini kita tingkatkan engagement audience melalui konten-konten yang storytelling dan juga apa namanya berkelanjutan gitu. Kayak misal apa ya namanya ya, kita fokus dulu nih di persiapan kuliah dan karir. Jadi nanti apa namanya teman-teman, konten-kontennya itu juga relevan nih. Kita full semuanya persiapan kuliah dan karir, event-eventnya juga, project-projectnya gitu ya. Jadi itu nanti bakal lebih konsisten tone dan juga visualnya. Jadi identitasnya itu kuat. Nah, yang memastikan tiga ini berjalan dengan baik itu siapa? Itu Chief dan juga Face-nya Lisa dan Kevin ya. Jadi engagementnya, konten storytellingnya udah oke nggak sih kayak ini? Terus konsistensi tone dan visualnya gimana?
Next ini konten strategi ya, kurang lebih udah oke. Alurnya ini kalau kita gini kan itu jelas nggak ya? Nggak jelas nanti minta ini ya, Puji buat capture ulang ini, soalnya nggak terlalu jelas. Deskripsi divisi ini udah oke, udah semua. Social media officer, creative writer, graphic design udah oke. Nah ini Kevin mungkin aku tanya ini dibuat 4 gini ya, biar variasi ya, atau nggak cukup satu aja atau gimana? Kira-kira Oke, hmm, izin jawab Kak. Jadi kenapa dibikin platform? Karena yang biasanya kan yang lanjut batch dari batch 2 kan aku sama Silvana ya. Nah, mm-mm. aku tuh sama Silvana kalau buat desain emang kita tuh sering pakai platform ini. Silvana tuh sering pakai Montserrat sama Open Sans. Aku sering pakai Poppins sama Helvetica. Jadi kayak udah ya ini empat ini tuh udah paling utama banget karena emang fontnya tuh nggak aneh-aneh dan emang udah sesuai aja kayak tebel. Jadi walaupun fontnya beda tetap masih mirip lah gitu. Oh ya, berarti emang dibikin variasi 4 gini ya, nggak hanya cuma misal Ya, kita popin pakai popin aja gitu, nggak ya. ya, Lebih bagus gini ya, variasi gini ya. ya. Oke, mungkin aku yang komplain di ini sih, Vin, apa itu template-nya ini. Template ini itu ini apa itu terlalu mepet garis ininya. Caption ini apa ya namanya, value sama logonya ini terlalu mepet atas gitu. Iya nggak sih? Iya, iya. Mm-mm. Kalau Mungkin bulat-bulat, nanti diturunin sedikit sih. Kalau Terlalu bulat di ujung banget. Nanti nggak kelihatan kalau di postingan. kalau bulat-bulatnya ini ukurannya udah sama semua ya. Kok aku Iya, ngelihatnya itu kayak besaran LinkedIn-nya gitu. kayaknya lebih ke karena itu kutiban sih Kak. Jadinya Oh yang iya ini ya. tuh masih yang lama. Nah, yang ini yang baru. Makanya nanti kalau abis ini aku kan pengen ini ya rebranding lagi kan, nambahin lagi ya. Ini tuh dipisah-pisah jadi nggak nyatu sama background. Karena dari welcoming party juga pada kesusahan. Dia itu Mm-mm. kayak posternya udah oke nih, tapi footer sama logonya sama flow-nya itu jadi burik gitu Kak. Low quality gitu, jadi nggak sebanding sama posternya atau desainnya gitu. Makanya aku udah misahin sih untuk step up on your dream. Jadi kualitasnya sesuai. Mm-mm. Soalnya Oke. kebanyakan kayak di screenshot gitu, terus cuma dipotong sama dihapus background. Maka jadi kualitas tuh jelek banget. Hei, iya iya. Ha, ha, ha. Mungkin Kayaknya nanti aku pisah-pisahin sih, Kak. ini Dan aja kayak pinknya ini dibuat transparan gitu bisa kan jadi kayak nempel gitu. bisa sih, bisa. Cuman takutnya desainnya ada yang ini ya kayak apa? Kan nggak semuanya desainnya di tengah nih. Siapa tahu ada yang ke atasan sedikit atau nggak ke bawahan Mm. sedikit. Jadinya kalau dibikin transparan, takutnya mepet banget sama eh, ketiga elemen ini gitu. Oh Jadi iya. mungkin ada yang ku buat semua aja sih Kak kayaknya. Ada yang nyatu sama transparan apa? Ada yang nyatu semua, ada yang dipisah-pisah juga. Jadi sesuai mereka aja enaknya gimana gitu. Iya, nanti koordinasi sama Silvana ya, biar di Ya, itu juga. oke. Cuma itu sih Vin yang jadi concern aku ini aja kayak apa ya? Ini terlalu mepet gitu. Kalau kita lihat langsung di IG-nya itu apa ya? Nah ini ya, jadi kayak kelihatannya ini kepotong gini mepet banget. Beda kayak yang di batch 1 2 kemarin itu agak bawah gitu. Nah ini kan agak bawah sini ya, jadi pas gitu dilihat. Iya kan? Iya, iya benar. Itu sih yang mau aku sampaikan. Kita next ya. Oke. Gimana ini ngecilinnya? Nah, ini yang aku sampaikan tadi, kita fokus di pink putih aja, kita nggak fokus lagi di ini real, fit, real, ini kan real, fit, real gini. Kita nggak fokus di sini, soalnya kesulitan banget nanti dari teman-teman SMO buat apa ya, menjadwalkannya gitu. Kemarin yang SMO tahun lalu itu ketika ada apa ya poster yang harus double gitu, kita harus ngebut 2 reel kayak gitu. Oke, kurang lebih desain itu udah beres. Content creators ya. Terus editingnya, format. Mm-mm. Nah ini ya yang belum visual branding ya. Ini tadi aku konfirmasi ke Lulu. Kalau dilanjutkan Alinda ini nanti visual branding itu ya kayak apa ya namanya? Fontnya yang dipakai apa, warnanya apa, terus apa namanya kayak gitu ya. Kevin sama Silvana ya. Yang kayak efek-efek, efeknya Efeknya ya, apa, efeknya. itu. Nah Efek itu. segala macam. Itu ya.
kalian kejar ya ke teman-teman konten kreator. Konten kreatornya kan ada 4, misalkan satu nggak bisa, lainnya bisa dong. Gitu. Jadi kalian kejar ini visual brandingnya Lisa sama Kevin. Konten request udah oke, gini aja. Evaluasi oke, thank you. Oke sih, ini kurang lebih udah oke tadi beberapa catatannya ya, Lisa, Kevin, agar segera dikejar dan ini tata letak yang kayak gini-gini minta tolong di apa dirapikan. Ini kan harusnya agak ke tengah sini atau gimana gitu. Cukup dari aku. Lisa, Kevin sama tim kreatif ada ini nggak? Mau on mic? Silakan. Ada waktu 5 menit. Mau nanya Kak, itu kan aku ngerjain bagian SMO. Nanti ke Hmm? depannya ada tim SMO-nya sendiri atau aku ikutan megang SMO? Ada Lis. Ini kan kita sekarang lagi urgent hearing kan ya. Operasional sama kreatif karena dari operasional sama kreatif kan orangnya kurang banget ya. Nah, nanti per tanggal 15 Juli ya, minggu depan itu udah ada SMO-nya sendiri. Jadi Lisa fokusnya sama Kevin tinggal itu tadi yang apa? 3 goals tadi menjaga apa ya? Menjaga konsistensi kontennya agar sesuai sama karakter brand kita gitu. Oke Kak, terus nextnya minggu depan udah jalan konten kah atau gimana Kak? Mm-mm. Minggu depan udah jalan konten. Jadi sebisa mungkin tadi dikejar secepat mungkin ya kayak apa tadi? Apa tadi? Sorry aku lupa. Catatan-catatan tadi loh, Lis. Yang kayak Visual branding. visual brandingnya konten kreator, terus template-templatenya dari graphic designer tadi yang kurang kan. Sama ngerapiin itu guideline-nya. Oh, konten plan-nya perlu juga nggak Kak? Atau kayak pakai yang lama doang atau gimana Kak? Konten plan itu kemarin udah aku buatkan kopinya, Lisa, di sini. Sama aja sih kayak yang lama sebenarnya. Di kreatif. Oh, berarti tinggal diubah-ubah aja ya Kak untuk yang batch ini. Tinggal ngisi aja, tinggal ngisi sama ganti ini PIC namanya ini sesuai ini kan ya, sesuai apa? Sesuai nama orang-orang yang sekarang. Misal ini CW, Isna, Glia sama teman-teman yang baru gitu. Udah ini linknya ada. Ada lagi Lisa, Kevin? Paling ini sih Kak untuk konten kreator. Di sini nggak ada yang konten kreator ya? Nggak ajuin ya? Olive sama Awal. Ya nggak ada. Iya nggak ada. Mau bahas soal konten tapi orangnya nggak ada ya udah jangan. Nanti aja deh. Mm-mm. Ini apa namanya? Di kreatif itu juga ada isu si Humaira kan awalnya jadi head Instagram ya, tapi dia ada camp gitu, jadi dia mundur. Head Instagram ini masih kosong, sedangkan media sosial yang utama kita kan Instagram ya. Nah itu kalian pengennya Puji yang awalnya itu head TikTok itu digeser ke head Instagram atau gimana? Atau nanti ambil dari member baru atau mungkin dari Insta, Glia, terus siapa lagi yang di sini? Udah ya, dua itu aja. Isna sama dia mau jadi headnya Instagram. Itu nanti kalian bahas internal ya, gimana head Instagram. Soalnya kan head Instagram yang ngatur ini, apa namanya, yang memastikan bahwa tracker berjalan lancar. Gitu ya. Aman, Lisa, Kevin? Aman. Mungkin kalau dari aku saran aja untuk ketua apa head dari Instagramnya kayak lebih enak orang ini deh Kak yang udah lama deh. Jangan yang baru. Saya Iya. takutnya kan dia belum tahu workflow kita kayak gimana kan. Jadinya pasti bakal Mm-mm. kaget dan banyak yang harus dipelajarin. Sedangkan dia kan mimpin nih. Jadi Hmm. harus lebih ngerti lah soal kayak apa IG kita tuh gimana gitu jalannya. Iya, itu apa itu? Keputusan kalian dibahas internal aja ya, Oke, di oke. kreatif. Oke, itu udah cukup. Lisa, ada lagi? Kak, mau nanya satu lagi dong. Hmm. Nanti alurnya kan itu ada ide konten ya Kak. Kalau misalnya ide konten itu dari SMO kah atau dari aku itu gimana? SMO, Lisa, kayak biasa. Oh, berarti ini kalau misal oh iya ya nunggu member baru ya. Berarti nunggu member baru dulu baru bisa eh, buat ide konten gitu ya Kak. Iya, bener. Makanya Oh, mulai oke. mulai konten jalan kan juga minggu depan kan ya. Tunggu mereka masuk. Oke oke itu aja sih Kak. Makasih Kak. Ah, ah. Jadi nanti member baru masuk kan, teman-teman kreatif masuk ke departemen kreatif. Nah, nanti langsung dibikinkan aja meet kapan gitu. Nanti salah satu dari kalian menjelaskan guideline tadi. Flow-nya kayak gini, aturan-aturan detailnya kayak gini. Gitu Bang Abi. Oke, cukup ya. Udah 8.30 kita next ke project. Prita ini sendirian.
Ara sama email nggak join? Gimana? Iya, Kak. Tapi itu ada Kak Zara sama Kak Tita sih. Mm-mm. Oke, oke kita lanjut ke project. Untuk project grand design-nya udah beres ya. Kemarin Rita aku cek juga udah oke. Step by step-nya udah ada. Nah, ini nanti tinggal di download aja lalu di ini ya, di upload database. Ini ya, Prita kemarin itu login email ya. Iya, Kak. Nanti aku izin ini ya, kick ya biar ini login Canva-nya aja. Bener Prita, Oke. bener Prita ternyata loginnya Canva-nya aja bukan emailnya gitu. Oke, Kak. Heeh. Itu terus next buat teman-teman project kita ini nih apa itu namanya? Kan member baru masih masuknya tanggal 23 ya, 2 minggu lagi. Nah, ini minta tolong dong buat kita mulai start produk utamanya kita. Karena biar apa ya, Berita dan tim, Kak Tita dan Kak Zara, agar basic step itu juga punya karakter bahwa kita edukasi dan konsultasi kayak gitu. Nah, makanya dari teman-teman project ini harus segera bikin sih project utamanya. Jadi nanti uh, bisnis utamanya itu kan tadi ya Basic Academy. Nah, Basic Academy itu nanti dipegang sama teman-teman bisnis development. Lalu teman-teman event kreatif nanti bikin event-eventnya misal webinar, workshop, eh, apa beasiswa dan lain sebagainya. Itu kayak event-event pendukung untuk eh, Basic Academy ini. Misal event-eventnya itu kayak webinar LinkedIn atau workshopnya itu workshop journaling atau kalau mau bikin gathering gather gather dengan OSIS yang lokasinya di Surabaya atau Jabodetabek kayak gitu Kak Zara kan ini ya Surabaya ya nanti juga deket sama aku Gresik jadi bikin eventnya di Surabaya gitu oke. Dengan OSIS atau himpunan BEM Univ mana kayak gitu jadi event-event kita itu nantinya lebih terarah gitu sih Prita dan tim gimana menurut kalian? Dari aku sih oke ya, Kak. Mm-mm. Kak Zara sama Kak Tita aman nggak kira-kira? Halo Kak Tita. Kecil Kak suaranya? Kalau sekarang, Oke, udah kenceng ini. jadi aku punya pertanyaan. Jadi kan ini kan baru first time aku gabung di Basic Step dan jadi Mm-mm. junior. Nah, ekspektasi kakak tentang produk yang akan kita launching itu ekspektasinya seperti apa? Dan ruang lingkupnya, audiensnya itu siapa? Gitu aja Kak. Biar aku ada gambaran juga nih buat menyusun produk gitu. Oke, Kak Tita, ini ya. Jadi di tahun pertama kemarin itu sebenarnya udah kita rancang sistem kelasnya itu cuma kurang ini sih, kurang optimal. Jadi nanti ini udah ada referensinya, udah ada referensinya ya konsepnya kurang lebih seperti apa. Nanti tinggal kita detailkan ulang lagi sih. Ini konsep operasional ya yang pakai ini. Nanti apa namanya kita nge-zoom internal lagi ya untuk teman-teman project nanti peritakan juga awalnya soalnya event kreatif jadi nggak berkecimpung di bisnis ini kita bahas terkait project utamanya basic ini basic academy ini sebenarnya udah ada Kak Tita untuk pengertiannya apa, lalu value kita apa, pengembangannya itu kita topik per topik atau step by step, terus ada konsultasi psikolog atau ahlinya, sumber profitnya dari mana aja. Ini nggak kita masukkan di proposal ya, karena kan ini internal ya kalau sumber profit. Terus jenis kelasnya apa aja. Ini ada beberapa topik ya di sini. Kemarin isai, desain, machine learning, segmentasi pesertanya siapa aja,
sebenarnya sama aja kayak kurang lebih kayak gini sih Kak Tita. Terus nanti kita juga ada ini sih yang lebih detail terkait perencanaan bisnisnya itu di Sodeng ini. Cuma Sodeng ini F&B sih, tapi konsep bisnisnya udah oke, udah detail. Beberapa ini ya, apa namanya? Beberapa apa ya? Beberapa aspeknya kayak segmentasi, apa lain sebagainya gitu. Ini aku tutup aksesnya Mas Ian. Nanti ini ya, Prita dan tim kita jadwalkan meeting internal untuk membahas lebih lanjut terkait produk ini gitu. Kak Tita, gimana? Ini belum di unmute, unmute dulu Kak Tita. Halo Kak Pratita. Maaf, lupa masih di mute. Berarti istilahnya kayak menyempurnakan gitu loh dari yang sebelumnya kan sudah ada. Mm-mm, Dan em, kan, tapi kan aku baru melihat sekilasnya aja nih. mm-mm, Nah, terus PR apa ya yang menjadi PR-ku tuh di bagian mananya nih? Maksudnya yang kekurangannya di bagian pengembangan ide kelasnya kah? Atau di mananya gitu, Kak? mm-mm. Karena, Itu karena, mm, karena saya juga bertanya kemarin ada meet dengan Kak Prita juga bukan apa Kak Prita kan di bagian event, jadi Kak Prita kurang tahu gitu. mm-mm. Iya, itu nanti ini Kak Tita kita bahas di meeting internal Departemen Project untuk detailnya apa yang perlu dikembangkan, arahnya kemana, gitu ya Prita, aman ya kurang lebih. Oke, Kak. Mm-mm. Itu kita bikin garis besarnya aja Prita sama teman-teman head ini, sama Kak Zara, Kak Tita. Jadi nanti member baru masuk, mereka tinggal bikin dokumen-dokumen operasionalnya kayak uh, jadwalnya kapan aja, ngehubungi mentornya siapa aja, gitu kurang lebih. Sejauh ini ada kendala sama timnya, mungkin sama Ara dan email, gimana komunikasinya? Oh, dari aku belum ada kendala sih ya, Kak. Mm-mm. Emang mungkin Kak Ara sama Email lagi pada sibuk-sibuknya aku lihat di story. Oh iya, ya udah ini ya, jangan lupa tetap diajak komunikasi ya. Eh, jangan sampai mereka kayak apa ya, lost contact gitu. Oke, Kak. Oke, Terima ada kasih, Kak. iya Kak Tita, ada tambahan? Kak Tita sama Prita? Kalau dari saya cukup, Kak, menunggu Oke. menunggu nanti-nanti lagi seperti itu. Mm-mm. Oke, next kita ke HC. HC ada Kak Dea, Kak kita agak join ya. Oke, Kak Dea kita bahas ini aja mungkin ya. Apa namanya? Urgently hearingnya. Kak Dea ini ya, ada di depan laptop ya. Masih ini. Bisa unmute mungkin? Halo Kak Dea. Iya Kak, kenapa Kak? Oh ya, oke. Jadi kita bahas urgent hearing aja ya. Nanti kan yang sebenarnya ada satu hal lagi onboarding itu nanti ke Kak Gita. Kita bahas akhir aja. Untuk urgently hearing ini Kak, ada beberapa strategi yang kita terapkan. Kemarin udah di-repost sama beberapa member 20 lebih ya. Terus yang kedua kita main media partner itu yang upload sudah 4 per 6 ya. Jadi masih dua. Terus untuk kontennya kemarin masih direview sama tim kreatif. Kemarin udah ada dua konten. Udah ada dua konten yang aku drop di teman-teman kreatif. Nanti tinggal di quality control aja. Ada kok kemarin. Dan dari strategi yang udah dilakukan ya Kak, ini pendaftarnya udah 73 nih untuk 7 divisi. Ini lumayan membludak. Jadi nanti kira-kira apa ya Kak next step-nya agar kita lebih mudah screening CV-nya. Kita screening CV semua atau seperti apa gitu? Gimana dari Kak dia sendiri? Udah ada ini belum? Kepikiran belum? Ada gimana? Gak apa-apa Kak, santai aja. Untuk screening CV-nya Hmm. mungkin kita lihat dari
pengalamannya dulu ya Kak. Mm-mm. Pengalamannya apa udah sesuai gitu biar langsung nextnya paham gitu sama proker-proker yang dikerjakan nanti gitu. Jadi aku screening CV-nya dari itu mungkin. Mm-mm. Soalnya ini nanti ini kan masih minggu pertama ya Kak Dea ya. Nanti Iya, di minggu kedua takutnya 150 sampai 200 gitu lah ya ini apa namanya agak pusing kita screening CV-nya gitu. Jadi segera disiapkan mungkin di screening CV hal apa sih yang perlu kita ini apa nilai kayak gitu. Gitu ya kurang lebih. Nanti ini Kak Dia apa itu kita one day hearing ya. Jadi nanti kita undang di Zoom. Nanti di Zoom itu ada HR sama usernya langsung gitu. Jadi nggak kayak yang kemarin kan kita satu-satu ya. ya, Aman ya Kak Dia untuk progresnya ya. aman Kak jauh ini. Oke, nanti besok sih disampaikan ke Mbak Ajeng buat minta diadakan rapat internal ya. Karena kita mau bahas pertama urgent hearing ini, yang kedua itu mau bahas apa namanya? Basic training. Jadi welcome party udah beres, kita lanjut ke basic training. Sebelum teman-teman member baru masuk ke departemen masing-masing. Gitu ya, Mbak Kak Dia. Iya Kak. Oke. Ada Kak Dia ada pertanyaan enggak? Oh, sorry, aku belum share screen ternyata. Ini ya teman-teman, ada 73 udah lumayan banyak nih. Oke, Kak. Rame ya. Gimana, Vin? Rame, rame. Iya, rame. Itu berarti nanti kita interview lagi apa gimana, Kak? Iya, interview lagi. Aduh, aku takut nggak bisa deh, sumpah. Apa? Aku takut nggak bisa ngewawancarainnya. Lah kenapa? Ada ini, agenda. Iya, aku minggu depan tuh dari tanggal 10 sampai 20 tuh full kegiatan. Makanya kayak bingung. Ya nggak apa-apa, nanti Lisa aja. Iya. Oke, ini untuk urgent hearing dari Kak Dia udah aman. Kita lanjut ke ini, Bintang sama Mas Raka. Halo Mas Raka, Bintang. Aman kah? Masih di depan PC? Ya mas. Oke. Nah ini mungkin kita untuk website kita add secepatnya aja ya untuk member kita nggak nunggu basic training beres tapi yang kita add mungkin yang urgent aja yang urgent itu kira-kira siapa ya? Misal kita tambahkan siapa namanya Henny Listia itu kan katanya oke di UI-nya sama Abel itu dua orang itu kira-kira oke nggak ya? Jadi kita nggak bisa Yang nih pertama tambahin dulu aja mas. gimana? Yang pertama dulu aja. Pertama itu apa? Oh UI dulu aja sih mas. Iya UI-nya. Oh, UI dulu. Sing Abel nggak perlu dulu ya berarti ya. Yang di itu aja mas, coba di mana spreadsheet aja deh. Oh iya, sorry Kemarin kan udah lupa. ditandain juga yang spreadsheet itu udah tak rapihin. Mm-mm. Ini ya. Ini. Iya. Oke, berarti kita masukin Henny dulu ya. Nanti kan ini setelah Henny kan dipegang sama Bintang sama Mas Raka ya ininya. Apa itu Hmm. aktivitasnya? Oke, besok Henny aku ini invite. Website kira-kira ada kendala nggak? Ya ini Bintang sama Mas Raka. Aman sih mas. Aman ya. Aman. Berarti cukup ini ya, nge-add Henny dulu ya. Iya. Mm-mm. Oke, Oke oke. oke kalau cukup kita ini ya selesaikan untuk apa namanya agak aneh ya bocor gitu ya. Nanti teman-teman cari singkatan aja deh apa yang ini apa namanya lebih oke. Kita kan namanya ini agendanya itu board, coaching dan reporting. Coaching ya kita ngobrol-ngobrol kayak tadi, sharing knowledge. Reporting itu kayak tadi berdepartemen. Jadi singkatannya apa? Kalau aku mudahnya bocor gitu aja sih. Tapi kalau teman-teman dengarnya nggak nyaman, kalian cari singkatan lain ya. Nanti request aja ke Aul sama Angel. Ada pertanyaan nggak secara umum? Siapa yang belum on mic tadi? Mungkin Delia, Isna, gimana? Aman, Kak. Oke, aman ya. Itu nanti jangan lupa Kevin, Lisa, diskusi internal, head IG-nya siapa? Mau Puji atau Isna, Delia, kayak gitu. Biar kita bisa jalan minggu depan. Oke, Kak. Oke, kalau cukup kita cukupkan ya. Ini recordnya aku matikan.
Nanti aku upload di YouTube, di share di grup apartemen masing-masing sama Aul dan Angel. Oke, makasih.